Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Soli dan Solihah. Kembali lagi bersama Ustazah Ina. How are you today? I hope you are good. Today, we would like to learn about asking prohibition. Ustazah, apa sih prohibition itu? Nah, sebelum Ustazah bahas, sebelum belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, sudah siapkah untuk belajar? Alhamdulillah, ternyata sudah siap. Yuk, let's get start our material. Asking prohibition. Prohibition artinya larangan. So, today we are going to study about how to asking prohibition. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis kalimat larangan dalam bahasa Inggris. Model to state prohibition. Frasa untuk menyatakan kalimat larangan. Kita bisa mengungkapkan larangan atau expressing prohibition dalam bahasa Inggris dengan menggunakan modal verbs atau dengan menggunakan frasa-frasa tertentu. Modal verbs dan frasa-frasa yang berfungsi sebagai pengungkap larangan dalam bahasa Inggris tersebut diantaranya cannot, may not, and not supposed to. Cannot atau singkatannya yaitu can't. Cannot atau can't adalah modal verb yang bisa dipakai untuk mengekspresikan larangan dalam bahasa Inggris. Cannot artinya tidak bisa atau tidak boleh. Kita bisa mengikuti pola berikut untuk membuat kalimat larangan dengan menggunakan cannot, yaitu pertama diawali oleh subjek, lalu diikuti oleh cannot atau can't, lalu verb 1 atau verb yang tidak dirubah atau ditambah apapun, lalu diikuti oleh objek. For example, contohnya, yaitu you can't park in here. Anda tidak boleh parkir di sini. Coba perhatikan. You sebagai subjek, lalu diikuti oleh can't, lalu verb 1 yaitu park, dan objeknya in here. Bisa ya? May not. Modal verb selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengungkapkan larangan adalah may not. May not artinya tidak bisa atau tidak boleh. Coba kita ikuti pola di bawah ini untuk menyusun kalimat larangan dengan menggunakan may not. Nah, polanya adalah pertama subjek dulu, lalu diikuti oleh may not, lalu diikuti oleh verb 1 atau verb asli yang tidak berubah dan tidak ditambah. Lalu diikuti oleh objek. Nah, for example, contohnya seperti you may not visit this area. Anda tidak boleh mengunjungi area ini. Di situ kita perhatikan nih, you yaitu sebagai subjek, lalu diikuti oleh may not, lalu diikuti oleh visit sebagai verb 1, lalu diikuti oleh objek this area. And the last is not supposed to. Modal verb selanjutnya atau yang terakhir yang akan kita bahas dan gunakan untuk mengungkapkan larangan adalah not supposed to. Not supposed to artinya tidak seharusnya atau seharusnya tidak. Coba kita ikuti pola di bawah ini
untuk menyusun kalimat larangan dengan menggunakan not supposed to, nah pertama diawali subjek. Nah, di sini ada yang beda. Setelah subjek ada to be. Nah, setelah to be diikuti oleh not supposed to. Nah, setelah itu diikuti oleh verb 1 dan yang terakhir adalah objek. Nah, for example, contohnya adalah you are not supposed to go swimming. Kamu seharusnya tidak pergi berenang. Nah, coba perhatikan, you di situ sebagai apa? Ya, sebagai subjek. Nah, karena to be dari you adalah are, jadi setelah you harus are. Jadi you are. Nah, setelah are ada not supposed to. Nah, setelah itu diikuti oleh verb 1. Nah, di sana verb 1-nya go. Nah, setelah go yaitu objek. Objek di sana adalah swimming. Jadi, harus diingat subjek dengan pasangan to be-nya kalau di not supposed to. Nah, Ananda Soli dan Solihah, coba lihat ke atas sana, ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain layangan di tengah jalan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Hasan is flying a kite on the road. Nah, karena di tengah jalan bermain layangannya, kita harus larang dia nih dengan menggunakan bahasa Inggris karena sudah pada pintar-pintar ya. Nah, tetapi ingat, harus sesuai dengan pola yang telah kita pelajari tadi. Nah, coba kita menggunakan cannot dulu ya melarangnya. Yuk, kita mulai. Hasan cannot fly a kite on the road. Nah, karena melarang, di belakang kalimatnya itu harus ada tanda seru. Diingat ya. Nah, setelah pakai cannot, kita pakai may not. Ini juga sudah sesuai dengan pola ya. Nah, coba kita baca sama-sama. Hasan may not fly a kite on the road. Nah, sudah sama kan dengan polanya? Yuk, kita lanjut ke model yang terakhir, yaitu not supposed to. Nah, yuk kita baca sama-sama. Hasan is not supposed to fly a kite on the road. Coba perhatikan, untuk cannot dan may not, setelah subjeknya itu, setelah Hasannya itu kan langsung ya, langsung ke cannot dan may not. Setelah itu ada verb 1 atau fly di sana ya. Nah, setelah itu ada objek, a kite on the road. Sama, itu tinggal ditulis kembali. Tetapi untuk not supposed to, ada yang membedakan. Di sana ada to be setelah subjek. Setelah Hasan ada is, lalu diikuti oleh not supposed to, baru verb 1, fly, lalu objek, a kite on the road. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ananda Soli dan Solihah. Pembelajaran kita sudah selesai. Supaya lebih paham, diulang-ulang kembali ya videonya. Sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Akhir kata Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.